Bapak-bapak serta Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai acaranya karena Bapak Abdul Muti sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangagung beserta jajarannya, serta yang kami hormati Takmir Masjid Tawakal beserta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta yang kami hormati pula seluruh audien, seluruh jamaah Bapak Ibu Masjid Tawakal yang hari ini ikut bergabung di acara kajian virtual juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, juga nikmat kesempatan untuk hadir di acara kajian Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Tentu ini satu nikmat yang harus kita syukuri karena nikmat sehat tidak terhitung nilainya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad, Nabi akhir zaman yang kelak akan sangat kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk golongan dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Bapak Haji Abdul Mukti yang kami hormati dan seluruh Bapak Ibu jamaah yang kami hormati pula. Sebelum acara kajian virtual ini kita mulai, untuk memperlancar kajian pada malam hari ini supaya bisa berjalan dengan baik dan normal sesuai dengan keinginan kita, marilah kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginjak acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Uqbah dari siswa SMA Muhammadiyah 2 Palang. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Sampaikan banyak terima kasih kepada Ananda Ubba. Beliau adalah salah satu peserta didik dari SMA Muhammadiyah 2 Palang yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 12. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan sebelum kita masuk ke acara kajian inti, bahwasanya acara kajian Tahun Baru Islam ini kita adakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya dalam kajian malam hari ini kita mengambil tema memperkuat persaudaraan dan mempererat keterikatan untuk masa pandemi demi Indonesia tumbuh dan tangguh. Perlu kami sampaikan juga di salah satu tempat atau di Masjid Tawakal ini, tepatnya di Masjid Tawakal ini sudah berlangsung acara menonton bersama Pak Abdul Mukti kajian Tahun Baru Islam ini, tentunya dengan prokes, dengan menjaga jarak dan memakai masker serta berikutnya. Mungkin karena kalau kita lihat di Masjid Tawakal itu banyak orang di sana Pak Abdul Mukti. Insya Allah laporan yang kami terima kurang lebih sekitar 100 ada jamaah yang bergabung di Masjid Tawakal. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak mari kita dengarkan sambutan pengantar dari Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangagung. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED beserta pimpinan yang lain, yang kami hormati dari jajaran pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangagung, yang kami hormati dari kepala lembaga, kepala sekolah dari KB, TK, MI, MTS, dan SMA, yang kami hormati dari jajaran Portum, baik dari Ibu-Ibu Aisyah, dari Pemuda, dari NA, Tapak Suci, PSHW,
dan dari jajaran para ustadz ustadzah, para pengajar, karyawan, guru, serta TPQ dan Dinia yang ada di ruang lingkup PRM Karangagung, dan alhamdulillah bisa hadir bersama kami Bapak Haji Asrofi selaku dari jajaran Takmir Masjid Tawakal, serta Bapak Ibu semua yang mengikuti acara virtual pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa mengikuti, dan terima kasih kepada beliaunya yang sudah menyempatkan waktunya hadir bersama kita di ujung tombak pimpinan ranting Muhammadiyah Karangagung. Perlu kami sampaikan, ini semua adalah berkah dari para pemuda, dari para pelajar yang ada di jajaran PRM yang memandegani acara ini, sehingga kami respon dengan cepat. Mudah-mudahan atas terselenggaranya acara pada malam hari ini bisa kita bertambah eksis, bertambah maju, dan seterusnya. Karena di tahun pandemi 2021 ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah. Banyak saudara kita yang sudah dipanggil, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan melimpahnya rezeki sehingga kita tetap taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa sedikit kami sampaikan. Semoga kita selalu sukses dan makmur bersama Muhammadiyah. Terima kasih. Nasrun minallah wa tunggharib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ruston, pimpinan ranting Muhammadiyah Karangagung. Memang betul sekali Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah acara pertama kami dari Takmir Masjid Tawakal. Mudah-mudahan ini akan menjadi acara inspirator yang akan bisa menimbulkan acara-acara yang lain yang juga sifatnya seperti ini. Karena mengingat kondisi juga masih pandemi, terbatas, sehingga acara kajian satu-satunya kita laksanakan adalah dengan metode Zoom daring ya. Jadi kami sampaikan terima kasih Pak Haji Ruston sudah memberikan dukungan dan semangat sehingga acara kajian Tahun Baru Islam ini bisa dilaksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti, marilah kita dengarkan sejenak prakata atau sambutan dari Takmir Masjid Tawakal. Karena sebagai informasi Bapak Ibu yang kami hormati, Masjid Tawakal sampai detik ini sedang tahap renovasi pembangunan ya, dibangun total. Nah ini momen dari Masjid Tawakal sehingga tidak terkesan tidak ada kegiatan. Justru ini adalah sebagai satu kegiatan yang sangat menginspirasi, terlebih di masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Haji Asrofik selaku Takmir Masjid Tawakal. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Karangagung beserta Ortum, dan juga yang saya hormati seluruh yang hadir dalam kajian virtual. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini
kita senantiasa masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti dan seluruh yang hadir. Langsung saja kami selaku takmir Masjid Tawakal. Yang pertama saya berterima kasih atas seluruh dukungan, baik dukungan berupa material, moral, bahkan tenaga fisik semua tercurahkan dalam rangka kegiatan pembangunan Masjid Tawakal di PRM Karangagung. Maka dengan demikian perlu kita sampaikan bahwa dalam proses pembangunan Masjid Tawakal ini, alhamdulillah sampai detik ini kita terus melanjutkan kegiatan pembangunan, walaupun kita memang di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi terus kita berjalan dalam arti kita selalu berjihad untuk membangun rumah Allah Masjid Tawakal ini. Maka dengan demikian, kami perlu sampaikan juga bahwa dana yang kami butuhkan antara 5 sampai 6 miliar, sehingga sampai detik ini baru terwujud pembangunan sampai hari ini mungkin bisa dikatakan 20 atau 30% pembangunan. Maka dengan demikian intinya kami dari takmir sangat perlu dukungan, seluruh motivasi baik dari jajaran PRM beserta Ortum maupun masyarakat yang ada terutama di PRM Karangagung ini, sehingga sesuai dengan target yang kita rencanakan antara takmir dan PRM Karangagung, sehingga nanti di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masjid ini sekali lagi sesuai dengan target yang kita kerjakan bersama ini. Tentunya kami sekali lagi Pak Abdul Mukti, kami sampaikan semoga nanti dengan doa seluruhnya, terutama panjenengan selaku dari pimpinan pusat dan juga masyarakat Karangagung, PRM Karangagung beserta Ortumnya, dengan dukungan doa, dana, dan sekalian pikiran maupun hal yang lainnya, ini perlu sehingga nanti sekali lagi terwujud pembangunan masjid ini dengan lancar, sehingga bisa kita gunakan untuk ibadah dan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga pada kesempatan ini takmir didukung oleh PRM, oleh New Tawakal Kru, ya, dan sampaikan terima kasih kepada panitia Tawakal yang berkenan, yang telah mempersiapkan dalam acara kegiatan ini. Untuk itu sekali lagi kami berterima kasih atas segala dukungan dan semoga acara ini bisa terlanjut di kegiatan-kegiatan yang lain, terutama di kegiatan Masjid Tawakal ini. Sekiranya demikian bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Asrofik selaku takmir Masjid Tawakal, yang mana sampai detik ini memang Masjid Tawakal pimpinan ranting Muhammadiyah Karangagung tengah proses pembangunan. Dan seperti yang disampaikan Pak Haji Asrofik tadi, dana yang dibutuhkan kurang lebih 5-6 M. Mudah-mudahan dengan tekad, dengan niat bersama-sama, insya Allah cita-cita kita untuk membangun masjid supaya bisa lebih nyaman lagi dalam beribadah bisa terlaksana. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara puncak, yakni kajian Tahun Baru Islam. Nanti kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti untuk memberikan tausiah serta kajian, mungkin nanti kurang lebih 30-45 menit,
Setelah itu kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Karangagung beserta seluruh jajaran pimpinan organisasi otonom, juga ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak takmir Masjid Tawakal, dan singkatnya seluruh jamaah pengajian yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sekalian dapat bersama-sama bersilaturahim secara virtual dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam dan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam keadaan iman dan takwa dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pengajian kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan dua hal saja dalam pengajian ini secara singkat. Yang pertama, sesuai dengan tema kita, peringatan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah, saya ingin menyampaikan tiga hal dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah makna dari hijrah itu sendiri. Kalau kita membaca Al-Quran, lafadz hajaro dengan mutasorifnya itu disebutkan sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat dari tempat turunnya, maka ada 7 ayat yang masuk dalam kelompok ayat Makkiyah dan 24 ayat merupakan ayat Madaniyah. Kalau kita pahami dari ayat-ayat tersebut, maka hijrah itu paling tidak mengandung 3 pengertian. Yang pertama adalah hijrah yang berarti berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau dalam istilah sekarang disebut dengan bermigrasi atau migration. Ini bisa kita temukan dalam ayat yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya dari Palestina ke Mekah. Di dalam Al-Quran disebutkan, inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya saya berhijrah ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, yang kedua adalah hijrah dalam pengertian spiritual, yaitu hijrahnya seseorang dari kebaikan atau hijrahnya seseorang dari hal yang tidak baik ke arah hal yang baik.
Nah, hijrah dalam pengertian spiritual ini bisa kita temukan misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, yang di situ disebutkan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad itu sempat mengadu dan mungkin sebagiannya juga mengeluh kepada Allah ketika umatnya itu tidak mengikuti Al-Quran. Faqala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Rasul itu berdoa, mengaduh kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan yang mereka tinggalkan. Itu kan sesuatu yang berarti mereka, umat Nabi ini tidak mengikuti ajaran Al-Quran itu. Diberikan petunjuk, tetapi petunjuk itu tidak diikuti sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu bisa kita pahami hijrah dalam pengertian spiritual yang berarti meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kita temukan di dalam surah Al-Muddatsir. Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Itu di pembukaan surat Al-Muddatsir, surah yang ke-74. Wahai orang yang berselimut, ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad sedang berselimut karena ketika beliau sedang berjalan-jalan itu, tiba-tiba beliau melihat sekelebat di langit, itu sesosok makhluk Allah yang kemudian beliau sangat khawatir dengan itu, lalu beliau segera pulang dan tidur, gitu. Dan dalam keadaan berselimut, beliau begitu gemetar. Tapi ketika beliau berselimut gemetar itu justru sesosok yang beliau lihat itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu beberapa ayat yang tadi saya bacakan itu. Wahai orang yang berselimut, kemulan, mungkin bahasa Tubanya kemulan berkut. Tapi bukan karena ketisen ya, bukan karena ketisen kecapean, tapi karena takut itu. Takut karena beliau, karena kan ini wahyu yang kedua kan, surat Al-Muddatsir ini kalau menurut sebagian besar ulama tafsir itu wahyu yang kedua setelah Al-Alaq. Walaupun menurut Quraisy Shihab, menurut Profesor Quraisy Shihab itu Al-Muddatsir ini wahyu yang ketiga, bukan yang kedua. Wahyu yang kedua itu menurut Quraisy Shihab itu surat IPM. Surat IPM itu surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya itu. Tapi lepas dari perdebatan itu, kita memahami bahwa Rasulullah Muhammad ketika wahyu ini turun sedang berselimut. Karena itu perintah yang berikutnya, kum fa'andir, kamu hendaknya segera bangkit dan kemudian berilah peringatan. Nah, ayat ini menjadi dasar bagi Rasulullah Muhammad untuk mulai berdakwah, melaksanakan tugas sebagai Rasul. Wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu itu hendaknya kamu senantiasa memuliakan, mengagungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu bersihkan. Maksudnya ini bukan pakaian dalam pengertian pakaian fisik ya, al-malabis, pakaian fisik. Bukan berarti Rasulullah Muhammad kon umbah-umbah loh, itu loh. Wong lanangnya kon umbah-umbah ayatnya wa thiyabaka fatahhir, itu bukan begitu. Tetapi apa yang selama ini menjadi identitas, menjadi bagian dari kepribadian dirimu dan kepribadian masyarakat itu hendaknya kamu bersihkan. Nah, inilah perintah untuk perintah hijrah sebenarnya. Hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak baik ke arah kebiasaan baru yang baik.
Dan itu kemudian dijelaskan lagi, maksud dari wasiyabaka fatahiru adalah warusya fahjur. Dan hendaknya perbuatan-perbuatan dosa itu kamu tinggalkan jauh-jauh. Wala tamnun tas taksir. Nah, mungkin bagian ini penting kaitannya dengan orang bangun masjid. Dan jangan sampai kamu itu memberi sesuatu yang kamu berharap mendapatkan lebih banyak. Jadi nek ngedum itu nek memberi sesuatu itu hitung-hitungan banget. Malah kadang-kadang itu hitungan aku ngetokno sak menit untuk piro tambahane. Nah, enggak boleh begitu kalau orang itu beramal, enggak boleh hitung-hitungan. Dan kemudian wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu, maksudnya ketika kamu melaksanakan beberapa perintah tadi, diperintahkan untuk membersihkan jiwa, diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan dosa, diperintahkan untuk senantiasa memberi sesuatu dengan ikhlas, itu hendaknya menunaikannya dengan sabar. Berdakwah juga hendaknya berdakwah dengan sabar. Nah, inilah pengertian hijrah yang kedua, yang berarti hijrah secara spiritual. Nah, hijrah yang ketiga adalah hijrah dalam pengertian sejarah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yasrib. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah Muhammad itu sebelum hijrah dari Makkah ke Yasrib, beliau pernah berhijrah ke sering disebut dengan Abyssinia atau Habasyah, sekarang disebutnya dengan Ethiopia. Kemudian juga beliau pernah hijrah juga ke Taif. Kalau Ethiopia itu sudah negara lain ya, sekarang masuknya negara Ethiopia yang di situ ada Raja Najasyi, seorang raja yang beragama Nasrani tapi melindungi para sahabat Nabi yang berhijrah. Nah, kalau Taif itu sekarang masuk dalam wilayah negara Arab Saudi. Agak di pinggir gitu, ada bukit, ada gunung, yang memang wilayah Taif itu dingin, tidak seperti wilayah misalnya Jeddah yang sangat panas atau Mekah yang sangat panas. Jadi Taif itu relatif dingin, seperti Riyadh. Riyadh itu juga dingin, itu ibu kota Arab Saudi itu dingin. Riyadh itu kan artinya taman atau kebun. Jadi kalau kita ke Riyadh, ibu kota Saudi, itu memang di sana banyak taman-taman dan udaranya lebih sejuk daripada yang metropolitannya itu Mekah, kemudian daerah pelabuhannya itu Jeddah, itu kan sangat panas, daerah pantai. Kira-kira Jeddah itu kayak Tuban aja, panas itu daerah pelabuhan. Walaupun mungkin yang masih panas Jeddah karena dia iklimnya iklim kering, sehingga panasnya itu tidak membuat berkeringat seperti kalau panasnya kita di sini. Nah, peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Yasrib itu terjadi pada bulan Rabiul Awal atau September 622 Miladiyah. Jadi bukan pada bulan Muharram beliau itu hijrah. Jadi kalau kita memperingati hijrahnya Nabi itu ya harusnya peringatannya pada bulan Rabiul Awal. Jadi benar kalau kita sekarang memperingati tahun baru hijrah atau tahun baru hijriah, karena nama hijrah itu diberikan oleh Umar bin Khattab ketika pada masa Abu Bakar itu kan belum ada, sampai pada zaman Abu Bakar itu kan belum ada kalender, belum punya kalender, punya hitungan bulan, tapi tidak punya kalender yang dihitung dari tahun berapa itu tidak ada. Tapi bulan ada. Makanya kan beberapa peristiwa itu kan ditandai dengan peristiwa yang ada pada tahun tertentu, misalnya tahun gajah. Kan kita kalau sering dengar puji-pujian di kampung itu kan Rasul Muhammad itu lahirnya pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena belum ada hitung-hitungannya. Bahkan kalau kita membaca sejarah Islam itu kan seringkali dihitung dengan perhitungan setelah kenabian. Setelah kenabian, jadi setelah kenabian baru dihitung. Nah, belum ada tahunnya. Nah, tahun atau kalender hijrah itu dimulai dari tahun hijrahnya Nabi, bukan bulan hijrahnya Nabi. Nah, tahun hijrahnya Nabi itu adalah 622
Miladiyah atau Masehi. Nah, itulah yang kemudian kenapa dimulainya Muharram, karena itu diadopsi saja kalender yang ada di dalam masyarakat Arab itu diadopsi menjadi kalender Islam. Karena memang sebelum memiliki kalender kan Nabi dan para sahabat itu juga menggunakan bulan kan. Jadi yang ditentukan di dalam Al-Quran itu bulannya bukan tahunnya. Dalam Quran disebutkan inna indatas syuhuri indallah itsna asyar kan. Jadi sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah di dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Yang nama-nama bulan itu sebagiannya sudah ada sebelum Islam, tapi sebagian nama bulan itu kemudian dirubah sesuai dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, misalnya bulan Ramadan itu sudah ada, tapi juga sering disebut dengan Syahrus Syam, karena itu disyariatkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian Dzulhijjah itu kan bulan yang di dalamnya orang menunaikan ibadah haji. Kalau itu tidak nama baru, karena memang sebelum haji disyariatkan, orang-orang itu sudah menunaikan ibadah haji. Makanya ketika kita membaca sejarah sebelum hijrah Nabi Muhammad itu ada peristiwa namanya Baitul Aqobah kan? Baitul Aqobah 1, Baitul Aqobah 2, yang itu satu peristiwa pertemuan rahasia di mana Rasulullah menemui orang-orang Yasrib yang mereka menunaikan ibadah haji. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang sudah haji atau umroh kemudian sempat ke tempat Jamarot, tempat melontar jumroh itu, di situ kan ada beberapa tempat yang memang Nabi secara rahasia itu menemui orang-orang Yasrib yang menunaikan ibadah haji. Jadi mereka sudah menunaikan ibadah haji, tetapi hajinya beda dengan haji yang kita laksanakan sekarang. Karena haji yang kita laksanakan sekarang itu, kalau saya baca di dalam tarikh tasyrik dan beberapa kitab fikih, itu baru disyariatkan pada tahun ke-6 setelah beliau itu hijrah. Dan Rasulullah sendiri itu baru haji 3 tahun kemudian. Jadi syariatnya turun pada tahun ke-6 setelah hijrah, tapi beliau baru menunaikan haji tahun ke-9, yang beliau itu memang hajinya cuma 1 kali. Tahun ke-9 itulah beliau hijrah, haji, kemudian setelah pulang haji beliau sakit, ya, dan setelah sakit beberapa saat itu akhirnya beliau wafat. Kan beliau itu hanya tinggal di Madinah selama 10 tahun. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sudah haji lebih dari 1 kali itu sudah melebihi Nabi itu. Nabi cuma 1 kali. Dan kalau saya baca di dalam fikih sunnah Said Sabiq itu, Rasulullah itu hanya umroh 3 kali, termasuk umroh yang melekat dengan haji. Itu. Jadi kalau kemudian ada haji kok menunggu, ada yang bilang, oh itu sama, itu ada waiting list haji itu niru Nabi. Itu karena beliau diperintahkan tahun ke-6, tapi baru haji tahun ke-9. Nah, tapi hajinya lama kan, sampai banyak ayat yang turun ketika beliau menunaikan ibadah haji. Nah, karena itu maka ketika beliau itu hijrah, maka beliau itu menempuh perjalanan yang sangat berliku, sempat berhenti, bersembunyi, dan proses perjalanan yang memang sangat melelahkan, sangat melelahkan. Kita tahu kan dalam berbagai sejarah sampai sebelum beliau mendengar Rasulullah akan hijrah kan rumahnya dikepung. Beberapa sahabat itu ada yang berhijrah terang-terangan, seperti Umar itu terang-terangan beliau itu. Dan para sahabat itu berangkatnya juga bergelombang-gelombang, tidak semuanya sekaligus. Jadi sebelum Nabi itu ada beberapa sahabat yang sudah berangkat lebih dahulu, termasuk misalnya Umar bin Khattab itu sudah berangkat lebih dahulu. Sebagian sahabat sembunyi-sembunyi, sebagian sahabat ada yang tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat karena ditangisi anaknya, ditangisi istrinya gitu. Dan karena itu turun beberapa ayat yang menyebutkan misalnya innama amwalukum wa auladukum fitnah, atau innama amwalukum wa auladukum innama azwajukum wa auladukum aduwwul lakum. Nah, ayat yang kedua yang saya baca itu sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagi kamu, itu karena ada sahabat yang sudah siap berangkat
tapi karena istrinya itu menghalangi, anaknya menghalangi, akhirnya sahabat itu tidak jadi berangkat. Nah, tapi Umar itu terang-terangan berangkat. Nah, Rasulullah berangkat berdua bersama dengan Abu Bakar. Awalnya kan berjalan kaki. Jalan kaki sampai kemudian beliau nyelisip gitu kan. Nah, sampai kemudian beliau sempat bersembunyi di gua. Gua apa? Gua Sur ya, Gua Sur kan. Gua Sur. Karena ada dua gua yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Yang pertama adalah Gua Hira, tempat beliau menerima wahyu yang pertama, dan Gua Sur, tempat beliau bersembunyi. Itu selama di situ beberapa hari sampai dikirimi makanan oleh Asma binti Abu Bakar itu. Kirim makanan, bahkan kemudian ketika jalan itu kan sempat lalu lalang itu orang-orang yang mencari memburu Nabi Muhammad itu, sampai Abu Bakar itu ketakutan kan. Karena kita bayangkan goa di Arab itu jangan dibayangkan seperti goa yang ada di tanah air kita ini. Kalau goa di kita itu kan jauh masuk ke dalam kemudian gelap gulita. Kalau di Arab itu goa itu yang saya tahu ya, Gua Hira itu yang di Jabal Nur itu hanya 2 bongkah batu besar gede-gede begitu kanan kiri, kemudian ada batu gede lagi di atasnya. Jadi kalau orang di dalamnya itu dari luar kelihatan. Nggak kayak goa kita di sini yang sampai jauh dari luar nggak kelihatan itu. Dari luar kelihatan, makanya ketika kemudian orang itu lalu lalang itu Abu Bakar kan takut. Karena takut itu kemudian Rasulullah memberikan keyakinan pada Abu Bakar disebutkan di dalam Al-Qur'an itu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah itu menyertai kita. Nah, itulah kemudian Allah memberikan ilham kepada laba-laba itu untuk membuat sarang di depannya, kan, membuat sarang di depannya, dan kemudian orang yang lalu lalang itu tidak menyadari bahwa di situ ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang bersembunyi, karena tidak mungkin ada orang di dalamnya karena di luarnya ada sarang laba-laba. Nah, sarang laba-laba itu di Quran itu pengertiannya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif katanya dengan Nabi sembunyi itu, yang negatif sarang laba-laba itu kan di dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut kan artinya sarang laba-laba ya. Itu kan disimbolkan sebagai orang yang beriman kepada selain Allah itu seperti laba-laba yang membangun rumah. Kelihatannya aja gagah gitu, jebabah gitu, tapi sesungguhnya sangat ringkih. Ya. Nah, sarang laba-laba itu kan kena angin saja itu kan miut-miut. Miut-miut itu bahasa Tubannya apa ya? Itu bahasa Kudus itu. Jadi kalau kena angin itu goyang-goyang itu, miut-miut gitu. Apalagi kalau sampai kena benda keras dia mesti langsung rusak. Itulah simbol dari orang yang beriman kepada selain Allah dan minta perlindungan kepada selain Allah itu orang yang hidupnya sangat rentan, sangat ringkih dan mudah sekali goyah. Nah, tapi sudahlah itu tema lain. Nah, ketika kemudian beliau perjalanan sangat panjang itu akhirnya sampai di Kuba. Disitulah beliau membangun masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Kuba, yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Masjidun Ussisa 'alat Taqwa. Masjid yang fondasinya adalah fondasi takwa. Karena itu kalau kita baca dalam sejarah, Masjid Kuba yang dibangun Nabi itu nggak ada fondasinya, mungkin seperti Masjid Tawakal yang tadi anggarannya berapa Pak? Sampai 6 miliar ya. Wah, itu mesti fondasinya itu mesti cakar ayam bukan cekerewek. Cekerewek itu kalau bahasa saya di kampung saya itu sesuatu yang asal jadi itu cekerewek. Nah, kalau cakar ayam itu mesti kuat itu, apalagi Tuban yang tanahnya itu mungkin agak retak-retak karena daerah pantai, itu mesti harus fondasinya harus kuat. Itu fondasi bangunan. Kalau masjid yang dibangun Nabi itu fondasinya adalah fondasi takwa. Nah, dugaan saya ini kenapa masjid-masjid Muhammadiyah itu bernama masjid takwa itu dugaan saya karena ayat ini. Masjid yang fondasinya itu takwa. Kalau orang itu tidak bertakwa, walaupun di masjidnya itu enak, isis, ber-AC, ya nggak datang juga ke masjid. Atau datang ke masjid untuk nyilir golek angin karena di luar panas, di masjid jadi adem, makanya terus tidur nyenyak di masjid. Nah, tapi itu tema lain. Nah, beliau istirahat sebentar di Kuba itu. Nah, kemudian setelah di Kuba, beliau melanjutkan perjalanan sampai masuk ke Yasrib itu pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Itulah yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah itu, beliau disambut dengan sangat gembira, dengan rebana dan menyanyikan lagu Tola'al Badru Alaina min Saniyatil Wada. Kenapa mereka gembira? Karena sudah ada kontrak perjanjian sebelumnya, sudah ketemu sebelumnya, sudah ada mereka berbaiat setia mendukung Nabi, dan kemudian yang ditunggu itu datang, maka disambut dengan sukacita itu. Makanya kalau kita nyambut tamu dengan diiringi kesenian, itu ada contohnya dari yang dilakukan oleh orang-orang Yasrib ketika Nabi itu datang. Tola'al badru alaina, itu telah terbit bulan purnama di antara kita itu, dan seterusnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah beliau berada di Madinah itu, inilah yang saya kira bagian penting dari ceramah saya yang kedua, bagaimana kita memaknai peristiwa hijrah itu. Nah, peristiwa hijrah itu tentu saja dalam konteks kehidupan kita sekarang yang terus saja terjadi, historisnya sudah selesai. Nabi hijrah sudah selesai. Dan kenapa hijrah ini disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi bagian penting dari ajaran Islam? Karena tonggak sejarah Islam itu dan kemudian kejayaan Islam itu dimulai ketika Rasulullah itu hijrah. Sehingga karena itu setiap peristiwa sejarah itu dan juga kisah dalam Al-Quran, dia disebutkan itu agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, karena itu maka hijrah dalam pengertian ini kita tidak perlu lagi kan harus hijrah meninggalkan kampung halaman kita dari Karangagung kemudian hijrah kemana, nggak perlu. Kita justru harus tinggal di situ, di desa tempat kita tinggal itu, kemudian kita bangun desa kita itu. Sampai ada lagu ya dulu ya, nggak tahu sekarang ada nggak lagu itu. Lagu Desaku Yang Kucinta itu. Sekarang kayaknya nggak ada lagi ya yang nyanyi lagu begitu ya. Yang ada itu sekarang lagu dangdut pantura itu yang populer itu. Lagu Desaku Yang Kucinta itu kayaknya nggak ada lagi itu. Padahal itu penting itu Desaku Yang Kucinta itu. Sehingga kita itu menjadi orang yang at home, merasa berada di rumah, di tempat di mana kita tinggal. Nah, dalam kaitan ini, ada beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrah itu. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah Muhammad itu membangun masyarakat baru, yang masyarakat itu diikat dengan, saya menyebutnya ini bahasa saya ya, diikat dengan ikatan namanya ikatan imaniyah atau ikatan kesamaan iman. Sehingga karena itu maka sahabat Rasulullah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut di dalam Al-Quran sebagai muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Kemudian sahabat Rasulullah yang bermukim atau yang merupakan penduduk asli dari Madinah itu disebut sebagai sahabat Ansor. Nah, penyebutan yang pertama ini menunjuk kepada ikatan iman di antara mereka. Bukan ikatan primordial, ikatan kesukuan di antara mereka, tapi ikatan iman di antara mereka. Bahkan sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah itu tidak hanya mereka yang berasal dari Mekah yang disebut sebagai muhajirin, tapi juga kemudian ada yang dari wilayah lain seperti Persia atau yang sekarang ini Iran. Nah, Persia itu misalnya bisa kita ketahui dari sahabat Nabi yang cerdas, yang ahli strategi perang ketika beliau setelah kalah dalam perang Uhud itu kan kemudian perang lagi kan, yang disebut dengan perang Khandaq. Artinya parit itu, Khandaq perang parit itu kan yang memberikan usul supaya Rasulullah membangun parit itu kan seorang sahabat namanya Salman. Nah, di belakangnya itu kan Salman Al-Farisi, itu artinya Salman yang aslinya itu dari Persia. Dari Persia. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi yang di Madinah itu beda-beda sukunya. Yang di Madinah saja kan ada dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Yang dari Mekah juga banyak sekali suku-sukunya. Tetapi mereka, para sahabat Nabi yang berbeda latar belakang suku itu, diikat dengan satu ikatan iman yang disebut dengan muhajirin dan ansor. Nah,
Karena itulah maka kemudian ikatan itu tidak sekedar ikatan iman, tapi ikatan di mana mereka itu saling menolong, saling melindungi, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Itu antara lain kita bisa baca di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 72 sampai 74. Di dalam ayat yang ke-72 disebutkan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal serta memberikan pertolongan kepada mereka yang berhijrah tadi itu, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itulah orang-orang yang satu dengan yang lainnya saling menolong, saling membantu. Nah, kemudian ayat yang ke-72 ini di tengah-tengahnya itu disebutkan bahwa orang-orang kafir itu juga saling bekerja sama satu dengan yang lain. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang kafir itu satu dengan yang lainnya juga saling tolong-menolong dan kerjasama. Illa taf'aluhu takung fitnatung fil arwa fasadun kabir. Karena itu kamu orang-orang beriman, kalau kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, maka benar-benar akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang sangat besar. Jadi orang-orang yang beriman ini harus saling bekerja sama, karena orang-orang kafir juga mereka saling bekerja sama. Kalau orang kafir bekerja sama sementara kamu tidak saling bekerja sama, maka yang terjadi adalah kerusakan dan fitnah di muka bumi yang luar biasa. Karena itu maka perintah saling menolong itu kemudian diperkuat lagi di dalam Al-Anfal 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal dan memberikan pertolongan kepada mereka yang berhijrah itu, mereka semuanya itu adalah orang mukmin yang sejati. Dan bagi mereka itu ampunan atas segala dosanya, dan bagi mereka itu rizki yang mulia. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, hikmah dan makna penting dari hijrah yang perlu kita bangun. Spirit hijrah itu adalah spirit kerukunan, spirit persatuan. Dan kerukunan yang perlu dibangun di sini adalah kerukunan intern umat Islam atau intern umat beragama. Karena itu maka persatuan itu pengikatnya adalah iman. Dan dalam konteks masyarakat Arab, ikatan iman ini begitu penting karena apa? Orang-orang Arab itu kan memiliki semangat ashabiyah yang sangat tinggi. Semangat kesukuan yang sangat tinggi. Bahkan kemudian semangat klan gitu. Klan itu kalau di sini mungkin bani-bani itu yang sangat tinggi. Sehingga karena itu dengan ikatan iman maka mereka menjadi bersatu. Kemudian ikatan iman itu yang membuat orang tidak lagi berpikir antara pendatang dengan orang asli. Karena sekarang ini kan kita melihat di dalam banyak masyarakat, termasuk masyarakat modern sekalipun, persoalan antara orang asli dengan pendatang itu masih menjadi persoalan di berbagai masyarakat. Nah, ini saya misalnya ya tinggal di tempat di mana saya berada sekarang, itu kadang-kadang pada level tertentu masih ada itu. Oh, itu kan pendatang dia itu, bukan orang asli, kan masih ada begitu. Nah, semangat hijrah itu adalah semangat di mana kita tidak membeda-bedakan orang antara orang asli dengan pendatang. Karena apa? Semua tempat ini adalah bumi Allah. Semua tempat ini Allah yang punya. Dan karena itu kita diperintahkan untuk berhijrah kemanapun kita berada untuk kebaikan dan untuk mencapai kejayaan. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas.
Dan karena itu kamu jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya harus ditugaskan di tempat yang jauh. Ada Bapak Ibu yang mungkin jadi PNS ditugaskan di Papua. Kalau Papua zaman dulu luar biasa berat, Papua sekarang mah nggak ada masalah, orang Jawanya juga banyak sekali. Makanya saya tanya beberapa pimpinan Muhammadiyah di Papua itu rata-rata adalah kaum muhajirin, kaum pendatang. Itu ketua Muhammadiyah Papua itu Profesor Partino, itu aslinya orang Boyolali itu. Orang Boyolali namanya aja Partino kan. Mungkin kalau orang Papua namanya mungkin Patrick siapa gitu kali. Itu tapi beliau punya semangat hijrah, jadi PNS ditugaskan di sana, jadi dosen, kemudian sampai jadi profesor. Nah, itulah semangat hijrah yang kita miliki. Karena Pak Bumi Allah itu luas, dimanapun kita berada, asal kita berbuat baik, maka kita insya Allah akan bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik. Nah, yang kedua itu ikatan kebangsaan. Nah, mungkin ini yang nanti berkait dengan tema kita pada pengajian malam hari. Karena itu untuk membangun ikatan kebangsaan itu Rasulullah membuat piagam, namanya piagam Madinah atau Al-Mitsaq Al-Madinah. Orang sering menyebut dalam bahasa Tuban itu Madinah Charter. Di piagam Madinah itu kalau menurut saya itu semacam undang-undang. Kenapa Rasulullah perlu membuat piagam Madinah? Karena kalau Al-Quran itu kan hukum-hukumnya tidak mengikat orang non-muslim. Tetapi kalau piagam Madinah itu sebagai konstitusi itu mengikat semuanya. Dan karena mengikat semuanya itu, maka semua kelompok yang ada di Madinah itu, apapun agamanya, apapun sukunya, semua disebut dengan umat. Nah, silakan nanti bisa di browsing ya, dicari di dalam beberapa informasi. Kan semua disebut umat, sehingga semua kelompok besar atau kecil itu disebut sebagai umat untuk menunjukkan bahwa dalam rangka membangun masyarakat Madinah itu semua orang harus memiliki panduan yang sama dan ikatan yang sama. Ikatan itu saya menyebutnya sekarang mungkin dengan ikatan watoniyah atau ikatan kebangsaan. Sehingga karena itu masyarakat Madinah itu masyarakat yang multi religious, yang agamanya berbeda-beda dan kemudian juga multikultural gitu, budayanya juga berbeda-beda dan semuanya diakui, tidak dilebur, semuanya diakui. Nah, disitulah kemudian kita melihat bagaimana masyarakat di Madinah itu satu dengan yang lainnya hidup rukun, berdampingan secara damai dan semua terikat dengan berbagai peraturan yang ada, khususnya dengan piagam Madinah itu. Kalau kita baca isinya itu kan semua harus patuh, semua harus melindungi, tidak boleh membunuh satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, semangat kerukunan, semangat persatuan itu yang dibangun Rasulullah ketika beliau menjadi pemimpin di Madinah itu. Jadi kalau kemudian kita membaca di dalam sejarah, misalnya Rasulullah itu kan banyak berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim ya, termasuk dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, juga ada orang Majusi dan agama-agama yang lainnya. Dengan mereka yang beragama Yahudi, Rasulullah berhubungan baik. Bahkan ada yang menyebutkan sekretaris Rasulullah itu adalah orang Yahudi yang memang dia pandai korespondensi, kan pandai menulis surat-surat dan berkorespondensi itu. Rasulullah sendiri kan tidak bisa membaca dan menulis beliau, sehingga sekretarisnya itu orang Yahudi. Bahkan dalam riwayat, meskipun ini perlu nanti dicek ya, ketika Rasulullah wafat itu sampai punya sejumlah utang kepada orang Yahudi itu. Walaupun menurut beberapa riwayat sudah dilunasi sebelum beliau itu wafat, atau ada yang mengatakan sebegitu Rasulullah wafat langsung dilunasi. Tapi juga ada orang-orang Yahudi yang diusir oleh Nabi. Mereka itu diusir. Kenapa diusir? Karena mereka itu troublemaker. Kelompok yang pekerjaannya itu memang tukang bikin kisruh, tukang bikin gaduh. Beberapa peperangan yang terjadi itu kan karena ulah orang-orang Yahudi kan. Bahkan kemudian sampai sebagian mereka itu kan menjadi kelompok yang membuat Nabi begitu kesulitan karena di luar dia harus menghadapi, Rasulullah harus menghadapi musuh-musuh orang-orang kafir itu, di dalam itu ada rongrongan dari orang-orang Yahudi. Nah, kenapa sebagian orang-orang Yahudi ini begitu tidak suka dengan Nabi? Karena dia lose power, dia kehilangan kekuasaan. Sebelum datangnya Nabi Muhammad itu, orang-orang Yahudi ini kelompok yang sangat berkuasa di Madinah karena mereka menguasai ekonomi, dan karena menguasai ekonomi maka mereka bisa mengontrol politik di Madinah.
Nah, caranya mereka bisa mengontrol politik itu ya dengan memecah belah suku-suku yang ada di Madinah, terutama dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Jadi dia adu domba suku-suku itu supaya dia bisa mendapatkan keuntungan politik. Nah, kira-kira ini yang mungkin bisa saya sebut dalam beberapa saat yang lalu ada istilah yang saya pakai itu, kalau politik itu kira-kira politisi ikan lele itu. Jadi banyak politisi ikan lele pada zaman Nabi itu orang-orang Yahudi itu. Dia ingin suasana keruh terus itu, orang berantem terus supaya apa? Dia bisa mendapatkan keuntungan politik dan bisa tetap menguasai. Karena itu kalau Bapak Ibu membaca sejarah, daerah-daerah yang subur itu yang menguasai orang Yahudi, dan daerah subur itulah yang banyak tanaman-tanaman kurma dan seterusnya itu. Jadi pada zaman Nabi, orang yang kaya itu bukan pedagang, tetapi petani. Petani. Makanya kan nisab pertanian itu lebih tinggi daripada nisab perdagangan. Nah, itu sejarahnya begitu itu. Tapi nanti itu tema lain. Nah, karena itu orang-orang Yahudi yang tukang bikin kisruh, yang mengadu domba, tidak patuh pada piagam Madinah, itu yang diusir oleh Nabi. Jadi diusirnya itu bukan karena mereka Yahudi. Diusirnya itu karena mereka menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan, bahkan kemudian mereka ini tidak mematuhi kesepakatan yang sudah ada di dalam piagam Madinah itu. Nah, karena itulah maka kita perlu meluruskan sejarah ini. Sehingga karena itulah maka dalam kita membangun masyarakat, mengikuti semangat hijrah itu adalah semangat persatuan, semangat kerukunan, sehingga kita ini harus rukun, guyub, bersatu, supaya kita ini bisa maju. Nah, untuk itu maka menutup drama saya ini diperlukan juga hijrah spiritual. Move on, kita harus berubah. Karena itu maka selain hijrah spiritual di dalam ayat Al-Quran yang tadi sebagian saya bacakan itu, juga ada hadis Nabi yang menjelaskan mengenai makna hijrah spiritual itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin yang paling baik, paling mulia, paling utama Islamnya itu adalah mereka yang menyelamatkan orang-orang muslim itu dari lisannya dan dari tangannya. Wa afdhalul mu'minuna imanan aksanuhum khuluqa. Dan orang-orang mukmin yang paling baik imannya, yang paling mulia imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Wa afdhalul muhajirin man hajara manahallahu anhu. Dan muhajirin, orang-orang yang berhijrah yang paling utama, yang paling mulia adalah mereka yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga berhijrah dalam pengertian ini kita harus move on. We have to change, itu kita harus berubah. Kita harus berubah dari perilaku-perilaku yang tidak baik ke arah perilaku yang lebih baik. Kita harus berubah dari keadaan-keadaan lama di mana mungkin sebagian kita itu termasuk ahli maksiat itu, mudah-mudahan menjadi ahli ibadah. Dan itulah hijrah dalam pengertian spiritual, dan itu yang saya kira terus-menerus kita harus melakukan. Kita harus menunggu pada bulan Muharram. Kemudian wa afdhalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Dan orang-orang yang berjihad yang paling baik, yang paling mulia adalah orang yang berjihad dengan jiwanya untuk mereka senantiasa berjihad di jalan Allah azza wa jalla, Tuhan yang maha perkasa dan Tuhan yang memiliki sekian banyak kemuliaan dan sekian banyak keagungan itu. Oleh karena itulah maka dengan spirit ini kita kontekstualisasikan dengan kehidupan kita di Indonesia ini. Bagaimana kita ini bisa tumbuh, bisa maju, bisa tangguh, ya tentu saja sesuai dengan ungkapan Jawa itu kan, apa namanya, rukun agawe santoso, congkrah agawe bubrah. Itu kan begitu ungkapannya itu. Jadi dengan rukun itu kita insya Allah menjadi orang yang sentosa,
Dan kalau congkrah bertengkar terus-menerus, maka kita akan menjadi ringkih, akan menjadi lemah. Saya kira Indonesia sekarang ini sangat memerlukan persatuan dan kerukunan. Karena saya mengikuti berbagai pemberitaan di media, sepertinya sebagian kita ini kan belum move on, belum berhijrah. Terutama hijrah politik. Kita ini sudah selesai melaksanakan pemilu, pemilihan presiden tahun 2019. Sudah 2 tahun ya kalau kita hitung dari sekarang ini. Tapi masih ada yang belum move on itu. Antara pendukung 01 dengan 02 itu. Masih saja muncul ungkapan-ungkapan di ruang publik itu, cebong dan kampret itu masih saja muncul. Padahal sekarang semuanya sudah berada di dalam itu. Semua pasangan nomor 1 kan semuanya sudah di dalam, dua-duanya sudah nyaman di dalam bisnya bis 01 itu. Sudah di situ semuanya sudah jadi menteri penting lah, kok yang tidak apa-apa masih saja bertengkar satu dengan yang lain. Kemudian masih juga muncul ungkapan kadrun misalnya kan, sama kadal Arab itu masih saja muncul, karena semuanya sudah seharusnya kita tinggalkan. Dan oleh karena itu maka kita hendaknya janganlah terus-menerus melihat ke masa lalu, tapi marilah kita lihat ke masa depan. Sekarang ini yang sangat kita perlukan adalah kerukunan, persatuan, dan kerjasama. Kita ini jangankan kita itu bertengkar, kita rukun saja itu banyak sekali masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Apalagi kita ini tidak rukun di tengah banyaknya masalah yang sekarang ini semakin bertambah-tambah. Saya dalam kesempatan ini mengajaklah kepada warga persyarikatan untuk mari kita berhijrah, melihat jauh ke masa depan, dan menjadi komunitas yang bisa menjadi teladan. Nggak usahlah kita persoalkan misalnya apakah virus itu buatan, apa alamiah, toh faktanya juga ada, kenyataannya juga ada. Bahkan tadi disampaikan oleh pembawa acara di awal, sebagian besar kita ini kehilangan oleh akibat COVID ini, saudara-saudara kita ini wafat mendahului kita. Nggak usah kita persoalkan ini motivasinya apa dan seterusnya. Yang penting kita lakukan adalah bagaimana agar kita ini bisa membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang terpapar oleh COVID-19 dan mereka yang kemudian mengalami masalah karena meninggalnya orang-orang tercinta, bahkan orang-orang tercinta itu sebagian adalah tulang punggung dari keluarga. Saya membaca beberapa berita yang mengharukan ya. Berita mengharukan yang pertama, misalnya Menteri Sosial itu menyampaikan data bahwa sejak pandemi COVID-19 ini lebih dari 11.000 anak yatim yang mereka itu menjadi yatim karena kehilangan orang tuanya. Tapi juga saya kemudian sangat terharu ketika beberapa rektor Muhammadiyah itu menyampaikan bahwa Muhammadiyah siap menampung anak-anak yatim untuk kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya sungguh terharu dengan itu. Walaupun kemudian saya mendapatkan catatan dari seorang pemimpin di MPR itu yang WA japri ke saya, Ustadz Mukti, beliau ini meneruskan berita-berita itu bahwa Muhammadiyah siap menampung anak-anak yatim untuk kuliah, tapi beliau mengingatkan sekarang ini mereka yang yatim itu tidak hanya mereka yang kuliah, Ustadz, tapi juga mereka yang sekarang ini bahkan belum sekolah atau masih dalam masa pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Itu jumlahnya juga sangat banyak. Karena itu sekalian saya mengisi pengajian ini, PP Muhammadiyah berharap agar Bapak Ibu dapat mendata masyarakat yang menjadi yatim piatu atau masyarakat yang memang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Karena saya sempat bicara juga dengan beberapa rektor itu, semasa pandemi ini banyak mahasiswa yang SPP-nya itu nunggak. Sampai ada yang kalau dipresentasi di salah satu kampus itu sampai sekitar 60% mahasiswa itu nunggak SPP. Beberapa ada yang kemudian drop out
tidak mampu melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Sekolah-sekolah juga banyak yang seperti itu. Bahkan kemudian sekarang banyak sekolah yang kekurangan dan kesulitan biaya untuk menggaji guru-gurunya. Ini memang menjadi masalah yang sangat serius, dan karena itu maka warga Persyarikatan Muhammadiyah khususnya yang ada di Ranting Karangagung ini dapat bersama-sama saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling bergotong royong untuk dapat meringankan dan membantu saudara-saudara kita. Mungkin kita dapat melaksanakan misalnya gerakan orang tua asuh, misalnya. Gerakan orang tua asuh ini sedang coba kita kembangkan di beberapa tempat untuk tokoh-tokoh Muhammadiyah ini menjadi orang tua asuh bagi mahasiswa yang memang mereka tidak ada biaya untuk melanjutkan kuliah, atau mungkin menjadi anak asuh dari mereka yang menjadi yatim piatu dan masih belajar di pendidikan dasar dan menengah. Ya, tentu saja ini menjadi bagian penting, dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah yang selama masa pandemi ini menunjukkan kualitas iman, takwa, kecerdasan, dan persatuan yang luar biasa. Sekarang ini alhamdulillah mungkin bukan bermaksud ria ya, bukan bermaksud sombong atau umuk begitu, atau koar-koar gitu, karena ada yang mengkritik saya ketika saya menyampaikan Muhammadiyah sudah mentasarufkan lebih dari 1 triliun untuk membantu yang terkena COVID. Itu ada yang mengkritik saya. Yang namanya nyumbang beramal itu sudah DNA-nya umat Islam, jadi tidak perlu koar-koar. Ada yang mengkritik saya begitu. Padahal saya menyampaikan itu dalam konteks menyampaikan semacam laporan pertanggungjawaban kepada warga Persyarikatan, karena dana yang kami tasarufkan itu adalah dana yang dihimpun dari warga Persyarikatan. Ini saya kira penting untuk menjadi bagian dari kesadaran kolektif kita. Sehingga dalam situasi seperti ini dituntut untuk kita ini mencari terobosan-terobosan yang real, yang bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana kita bisa meringankan penderitaan. Saya baca di beberapa media dan juga ada yang mengirim saya, misalnya ibu-ibu di salah satu ranting di Lamongan itu punya kebun gizi, yang itu ternyata sangat membantu kebutuhan sehari-hari ibu-ibu di ranting di mana ibu ini berada. Mungkin di Tuban ada juga kreativitas seperti itu yang saya belum tahu. Nah, nanti tolong kalau ada seperti itu dibuat videonya, kemudian bisa dikirimkan ke saya untuk nanti saya kirimkan ke TV Muhammadiyah supaya ditayangkan. Jadi kita dalam situasi seperti ini, marilah kita berhenti untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Marilah kita berhenti untuk berdebat sesuatu yang tidak perlu, tapi sudah saatnya kita melihat tantangan ke depan, karena sekarang sudah kita saksikan bersama bagaimana pandemi ini menimbulkan penderitaan dan masalah sosial yang luar biasa. Karena itu maka dengan semangat hijrah itu, marilah kita bangun semangat kerukunan, semangat persatuan, karena dengan bersatu itu kita akan menjadi kuat. Banyak bangsa yang dulunya bangsa-bangsa yang hebat itu tinggal nama, tinggal sejarah, pecah-pecah negaranya itu karena mereka tidak bersatu, mereka itu bertikai satu dengan yang lain, dan sebagian dari perpecahan dan pertikaian itu terjadi karena misalnya sentimen agama, sentimen suku, dan sebagainya. Nah, karena itulah maka dengan semangat kita memperingati Tahun Baru Islam, semangat hijrah ini, ya mari kita bangun Indonesia, rumah kita bersama ini menjadi tempat yang aman, menjadi tempat di mana kita ini bersama-sama saling hidup berdampingan secara damai, karena dengan itu maka insya Allah lah kita akan menjadi bangsa Indonesia yang tumbuh, yang tetap terus senantiasa maju, dan mudah-mudahan bisa menjadi bangsa yang tangguh. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf ini agak terlalu panjang, ini pengantarnya melebihi batas waktu yang ditentukan. Karena nggak ada belnya, jadi saya jalan terus saja. Kalau ada belnya tadi saya berhenti. Karena nggak ada belnya saya jalan terus. Yang mudah-mudahan kita bisa berdialog dalam sisa waktu yang tersedia. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muti MED yang sudah memberikan kajian atau tausiah dalam rangka Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yakni dialog. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Bapak Ibu tidak hanya kalau malu untuk menunjukkan video atau tampilan, Bapak Ibu bisa bertanya via chat kepada admin, nanti kita bacakan dan bisa dijawab oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muti. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangan, kami berikan waktu. Ini ada chat masuk Pak Abdul Muti, kami bacakan. Ini keluar dari tema nggih, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Dengan keadaan pandemi yang mencekik seperti ini, bagaimana kita berhijrah sebagai bangsa yang tangguh? Dengan melihat kebijakan pemerintah yang tidak pasti seperti sekarang. Bisa ditangkap Pak Abdul Muti? Ya. Monggo. Langsung ya. Ya memang pemerintah ini kan masih proses belajar ya. Jadi rupanya kita ini kan tidak sama sekali memiliki namanya disaster mitigation. Bahasa Tuhannya begitu. Tidak punya kesiapan mitigasi bencana. Terutama memang pandemi COVID ini juga memang itu di luar dugaan masyarakat dunia. Sehingga saya kira belum pernah terjadi di dalam sejarah pandemi penularan yang sampai terjadi di hampir seluruh dunia. Ya sebelumnya pernah terjadi misalnya virus flu babi. Babi flu itu jadi virus. Nggak tahu mungkin apa babinya banyak minum es apa gimana sampai flu babi gitu misalnya. Atau misalnya pernah juga sebelumnya itu flu sapi gila, gitu kan? Flu sapi gila itu kan juga pernah begitu kan. Kemudian juga flu burung. Itu semuanya itu memang pandemi tapi tidak ada yang terjadi seperti COVID-19 ini. Dan disebut COVID-19 karena sebelumnya sebenarnya sudah ada virus ini. Jadi kalau ada yang mengatakan ini virus yang sama sekali baru itu saya kira perlu belajar lagi tentang virus. Virus ini sudah ada lama makanya sampai diberi tahun. Nah, sampai diberi tahun makanya kalau kita lihat dalam rumputnya itu sebenarnya rumputnya itu SARS itu. Bapak Ibu kalau sudah vaksinasi atau vaksinasi nanti ada kode SARS ini ya Pak. Jadi ini sejenis dengan flu-flu yang sebelumnya, flu burung dan seterusnya cuma ini mutasi dari sekian yang ada itu. Nah, lebih dari 120 negara terdampak. Nah, cuma memang problemnya kita ini sejak awal itu malah lucu ditertawakan masyarakat dunia itu. Ketika flu ini banyak terjadi kan, mohon maaf ya sekedar cerita. Saya sedang umroh bersama keluarga. Jadi saya ingat karena itu tahun Kabisat yang Februarinya 29. Saya masih di Madinah pada waktu itu sudah mau pulang. Pemerintah Saudi waktu itu sudah menutup bandara Jeddah itu. Jadi ada pesawat dari Indonesia, jamaah umroh yang begitu mendarat itu nggak boleh keluar, langsung disuruh balik lagi ke Indonesia. Itu saking seriusnya pemerintah Saudi menanggapi masalah COVID itu. Sehingga saya khawatir, wah jangan-jangan saya nggak boleh pulang ini gitu, Pak. Kalau nggak boleh pulang harus dikarantina gimana gitu. Nah, tapi waktu itu kan dianggapnya enteng-enteng saja dan saya masih boleh pulang karena saya kebetulan pulangnya tidak lewat Jeddah tapi pulang dari Madinah saya karena saya tidak naik pesawat Indonesia, saya naik Malaysia Air. Nah, di Jakarta masih enteng-enteng saja, hanya suruh nulis formulir, kemudian ngisi kartu kuning kalau ada gejala flu apa dan seterusnya. Malah kemudian sempat ada yang ngenteng kan itu gampang itu nanti dimakanin pon-pon apa kencur apa juga sembuh, enteng aja begitu.
Sehingga ketika kemudian banyak negara itu menutup wilayahnya dan menyatakan negaranya terkena dampak, kita malah membuat iklan supaya orang berwisata ke Indonesia karena Indonesia nggak ada COVID. Ditertawakan di seluruh dunia itu karena saya sedang di luar negeri kan. Jadi sampai orang-orang itu menertawakan, aneh benar negara ini. Oh, semua negara mengatakan terkena COVID kok malah bilang negara ini nggak ada. Padahal Indonesia itu negara yang paling terbuka di antara semua negara di dunia itu. Pintu masuk ke negara kita itu yang paling banyak sedunia karena negara kepulauan. Gitu. Orang bisa masuk dari Bali, bisa masuk dari Jakarta, apalagi kemudian kita mengatakan tidak ada. Dan ketika terjadi di Depok itu baru saja PP Muhammadiyah ketemu presiden. Nah, kemudian disitulah kemudian terjadi begitu kita kritik kenceng terus kan supaya ini kenceng harus ditangani serius. Masih dibuat kebijakan yang anggap masalah ini enteng. Begitu kemudian masalah ini terjadi, barulah ditangani. Tapi sudahlah, itu bagian dari dinamika di awal. Itu yang saya bilang di salah satu media itu pada awalnya kelihatan pemerintah ini gugup, kemudian gagap dan gedebak-gedebuk. Gugup, gagap, gedebak-gedebuk. Membuat kebijakannya juga ganti-ganti kan, ganti-ganti gitu. Sampai ketika ada mudik yang tahun lalu kan, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang kemudian mengatakan boleh pulang kampung tapi nanti karantina di kampungnya itu 14 hari. Nah, saya ngeritik kan, lah orang pulang kampung itu maunya ketemu keluarga kok di kampung karantina 14 hari, itu kan pernyataannya lebih lucu dari Sri Mulat, saya bilang begitu. Kemudian kalau sudah pulang kampung nanti karantina, di karantina di rumahnya siapa? Banyak orang yang pulang kampung itu nggak punya rumah, nebeng di rumah saudaranya. Mau taruh kelurahan bisa nampung berapa kelurahan itu dan seterusnya. Tapi Muhammadiyah kan tidak kemudian berhenti pada sekedar menyampaikan kritik, tapi kemudian memberikan solusi. Sehingga langsung Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Comment Center itu. Dan kemudian kita melakukan 3 langkah secara simultan kan. Yang pertama memberikan panduan teologis bahwa pandemi COVID-19 itu adalah musibah. Adalah musibah, bukan azab, bukan pula ukubah, tapi musibah. Kemudian yang kedua, dalam situasi yang musibah yang darurat itu, bagaimana kita harus beribadah. Hingga Muhammadiyah langsung memberikan solusi spiritual dengan panduan-panduan yang ada itu. Nah, perkara ada warga Muhammadiyah yang tidak ikut ya ada saja yang begitu kan, tapi saya sih nanggapnya enteng-enteng saja. Ya fatwa itu kan tidak mengikat, kalau yang memang masih setia pada organisasi ya ikut, tapi yang tidak mau juga nggak apa-apa, orang Nabi Muhammad saja yang Nabi tidak semua orang mau ikut kok, saya bilang gitu aja, apalagi kita pengikut Muhammad, saya enteng-enteng saja nanggapnya. Tapi kita mengajak untuk beribadah dengan pemahaman agama yang sumuliyah, itu agama yang kafah, pemahaman yang mendalam. Sehingga karena itu yang kadang-kadang tidak setuju itu sebagian karena alasan politik, bukan semata-mata dia mengerti agama. Malah mengikuti fatwa yang dari pendapat-pendapat individu yang dia sebenarnya tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya itu secara keagamaan. Tapi sudahlah, itu bagian dari dinamika kita di masyarakat. Tapi panduan spiritual kita berikan. Yang kedua kemudian protokol kesehatan. Muhammadiyah kemudian menerbitkan berbagai protokol kesehatan, panduan bagaimana kita berinteraksi sampai dibentuk yang kita sebut dengan MCCC. Yang MCCC itu kan tugasnya yang pokok kan ada 3 kan. Memberikan sosialisasi kesehatan, kemudian layanan kesehatan, dan berbagai hal yang diperlukan oleh masyarakat sampai kepada pemakaman kan. Di banyak tempat itu kan ada tim kita yang kemudian namanya tim Kamboja begitu, yang memang itu membantu melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan pemakaman sampai di yang saya tahu ya, mungkin tempat lain ada itu, misalnya di Kudus itu sampai tim Kamboja Kudus itu memakamkan jenazah masyarakat yang beragama non-Islam, juga ada di Sragen dan mungkin ada di tempat lain, yang itu kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat termasuk komunitas non-Muslim. Nah, kemudian yang ketiga itu melakukan gerakan sosial. Itu yang kita lakukan kan, gerakan-gerakan sosial yang ibu-ibu itu kemudian meletakkan makanan di tempat-tempat tertentu yang masyarakatnya sedang lockdown, isolasi mandiri dan sebagainya, yang itu saya kira sebuah langkah nyata yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, maka di tengah berbagai
kebijakan yang berubah-ubah itu, maka yang kita lakukan tentu ya kalau kebijakan itu tidak tepat kita berikan catatan. Tapi tentu dengan cara Muhammadiyah memberikan catatannya itu. Tapi yang kedua, kita jangan hanya sekedar mengkritik, tidak ada alternatif, tapi kita juga mengkritik yang konstruktif, yang membangun, sekaligus juga kita berikan solusi-solusinya. Sehingga disinilah kemudian Muhammadiyah itu ya dengan segala keterbatasannya kan kita alhamdulillah bisa bekerja sama dengan semua kelompok, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk bagaimana masalah ini dapat kita selesaikan bersama-sama. Nah, kalau langkah itu benar, ya kita berikan dukungan yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga Muhammadiyah dalam banyak kesempatan, misalnya untuk vaksinasi itu kan kerjasama dengan dengan kepolisian, kerjasama dengan tentu saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian juga kerjasama dengan Kadin, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, dan alhamdulillah Muhammadiyah itu sampai laporan terakhir yang kami terima untuk vaksinasi, saya nggak tahu di Tuban sudah vaksinasi atau belum ya, untuk vaksinasi yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah di amal usaha, baik di kampus maupun di rumah sakit, termasuk di kantor PP itu, kita sudah memberikan vaksinasi kepada lebih dari 210.000 masyarakat. Dan kita terus ini melaksanakan upaya itu, walaupun kita tahu kenapa ini lambat, itu ternyata juga suplai vaksin yang tersedia itu juga ternyata lambat. Karena apa? Indonesia ini seluruh vaksinnya itu impor. Seluruh vaksinnya itu impor, 100% impor, belum bisa memproduksi vaksin sendiri. Nah, itu bedanya dengan Cina dan India. Vaksin itu di Cina sudah diproduksi untuk kepentingan negaranya, bahkan dia ekspor vaksin itu, termasuk yang rame-rame Sinovac itu kan vaksin dari Cina itu. Jadi begitu terjadi COVID di Wuhan itu, kemudian mereka langsung lockdown kota itu, semua nggak boleh keluar, kemudian semua makanan itu disuplai, tapi juga pada saat yang sama mereka memproduksi vaksin untuk kepentingan negaranya dan bahkan kemudian bisa diekspor. Nah, India juga begitu. Kita kan awalnya menganggap lebih enteng dari India ketika ada ritual di Sungai Gangga itu kan ratusan ribu orang di India meninggal bersamaan, kita nyumbang oksigen. Kita merasa sudah selesai gitu. Begitu merasa sudah selesai, leha-leha, kenalah kemudian masuk delta yang dari India itu. Yang kemudian sekarang kita mengalami kepanikan yang luar biasa, kan sempat mengalami kepanikan luar biasa di mana-mana kekurangan oksigen, rumah sakit juga kekurangan daya tampung. Nah, sekarang kita baru agak recovery lagi, ya sekarang sudah mulai agak membaik. Saya monitor di beberapa rumah sakit, sekarang pasien COVID itu sudah mulai berkurang dan bornya walaupun masih sangat tinggi, karena kalau bor itu kan kalau di ketentuan WHO kan tidak boleh lebih dari 60% ya. Sekarang masih di atas 60% di Indonesia, tapi kita tidak berhenti hanya kemudian menuntut pemerintah memenuhi semuanya, karena kita tuntut pun sampai ke pentut-pentut juga nggak akan mampu. Kita tuntut sampai ke pentut-pentut, pemerintah itu nggak akan mampu. Kita tahulah bagaimana keuangan negara itu. Oleh karena itu, maka ciri khas dari Muhammadiyah itu kan tidak sekedar menuntut, tetapi kemudian kita berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Karena itulah maka lebih dari 83 rumah sakit kita ini terlibat, kemudian 75.000 lebih relawan kita terus bergerak, dan kemudian kita terus sekarang melaksanakan vaksinasi, selain tetap mengajak masyarakat untuk disiplin dengan protokol kesehatan. Tentu saja ini tidak boleh menjadi halangan bagi kita untuk terus melaksanakan aktivitas. Karena itu tadi disampaikan tentang pembangunan masjid ya, yang sampai berapa persen tadi Pak Ketua? 30% ya. 30% dari 6 miliar itu berarti berapa itu? Itu kan masih lama ya. Tapi saya mengikuti berbagai kegiatan di daerah-daerah itu, walaupun COVID, itu pembangunan amal usaha Muhammadiyah itu di mana-mana masih tetap saja berjalan.
sampai saya beberapa kira-kira setahun yang lalu ya, saya peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit Muhammadiyah di Depok. Situasi COVID bangun rumah sakit anggarannya 40 sekian miliar. Saya bilang ini kok bangun rumah sakit di tengah COVID ini jihad apa nekat, saya bilang. Beda-beda tipis antara jihad dengan nekat. Kemudian saya ke Lampung. Sampai pernah saya itu peletakan batu pertama pembangunan asrama di salah satu cabang di Lampung. Karena saya nyebrangnya itu terlambat. Saya itu masih ditunggu peletakan batu pertama itu jam 10 malam, Pak. Jam 10 malam itu peletakan batu pertama. Dan itu masih ada di situ Kapolseknya dan ramilnya masih di situ, Pak Camatnya di situ. Saya bilang ini peletakan batu pertama malam hari begini nih kayak orang nggak ada hari lagi aja gitu. Kemudian saya bilang kalau setelah peletakan batu pertama ini harus ada peletakan batu pertama yang berikutnya. Kalau peletakan batu pertama ini nggak ada berikutnya, itu namanya bukan pembangunan tapi kuburan, saya bilang begitu. Jam 10 malam. Coba itu, 10 malam peletakan batu pertama. Habis itu kemudian saya datang lagi ke tempat lain, pembangunan rumah sakit 7 lantai di Metro. Mereka bercita-cita punya rumah sakit yang tertinggi di Lampung. Sudah dibangun konstruksinya 7 lantai, tapi tengahnya masih melompong begitu. Nah ini memang orang Muhammadiyah itu saya kadang-kadang agak bingung. Jadi situasinya susah begini, tapi masih bangun terus-menerus. Kalau yang hari ini dibangun di Jogja, hari ini juga ada kan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Waliddah Dahlan di Komplek Universitas Asia Jogja. Itu masjidnya nanti meniru Masjid PP yang di belakang saya ini. Tapi tetap ada kubahnya. Kalau Masjid PP ini kan nggak ada kubahnya. Ini masjid yang saya kira arsitekturnya unik ini, karena nggak pakai kubah, nggak pakai menara, karena menyesuaikan kita, ukuran Pak. tanah. Ini ukurannya cuma luas tanahnya cuma 350 meter, jadi kecil sekali. Tapi kita bikin 6 lantai. Nah masjid ini bertenaga matahari, jadi listriknya sama dengan kita juga Pak Abdul. Ya. Ya, sama juga dengan kita, masjid kita juga nanti pakai tenaga matahari. Oh, alhamdulillah, ya. Ini Muhammadiyah memang sudah mulai berkemajuan. Nah, yang Unisa ini juga bertenaga matahari. Nah, jadi bertenaga matahari, apalagi Tuban ya, matahari melimpah ruah begitu. Dan alhamdulillah kantor PP Muhammadiyah Jakarta itu juga listriknya pakai tenaga matahari juga. Jadi kalau kita tuh sudah saldo listrik kita itu. Makanya ada Bapak Ibu kalau ke PP ada gardu itu kita sebenarnya listriknya sudah saldo, karena di atas itu kita berikan ini peralatannya itu sehingga sudah cukup dan lumayan itu sangat menghemat. Memang modal awalnya agak besar, tetapi untuk jangka panjang itu memang akan menimbulkan efisiensi yang luar biasa dan juga ya berkontribusi untuk lebih menciptakan udara yang bersih lah dan bisa hemat energi. Nah, ini saya kira nanti kalau Lamongan ini begitu saya akan cerita itu di banyak tempat. Apalagi kalau misalnya nanti itu masjidnya dekat pantai yang banyak anginnya, kalau bisa pakai listriknya tenaga angin, baling-baling itu, wah itu bagus lagi, itu pakai kincir gitu misalnya. Wah itu saya kira masjid itu tidak sekedar menggambarkan kekuatan iman kita, tapi juga menggambarkan kekuatan ilmu kita. Nah, itulah saya kira masjid sebagai bagian dari atau tolak ukur peradaban itu. Nanti kalau sudah selesai kita diberi umur panjang, saya akan ke Tuban lagi. Siap. Pernah ke Palang ya. Siap. Ya, jadi saya kira ini bagian dari semangat. Jadi tawakalnya bukan tawakal dalam pengertian pasrah ya. Tapi tawakal ini bagian dari ikhtiar kita juga gitu. Ya, tawakal ini bagian dari ikhtiar. Jadi karena itu jangan sampai karena namanya tawakal terus meneng kayak orang yang dilakoni, jangan. Harus semangat. Dan kita yakinlah justru dalam kesempatan seperti ini kan kita bisa saving kan, karena nggak banyak pergi-pergi, nggak boros, justru kita bisa berhemat dan kemudian bisa berkhidmat untuk tetap melanjutkan pembangunan. Saya kira saya kok yakin ya dengan gambar yang tadi sempat ada di video itu, saya yakin lah
Ya kalau tahun depan selesai nampaknya berat ya, tapi kalau selesai hebat juga. Kan muktamar kan muktamar kan diundur kan. Dan muktamar kita itu insya Allah dilaksanakan 18 November 2022. Jadi masih ada waktu kira-kira 1 tahun lah. Dan kalau ranting ya tentu mungkin nyebrang ya sampai 2023. Kan urutannya kan tentu muktamar, muswil, musda, muscap, musran kan. Nah, musrannya mungkin 2023. Wah, kalau ditarget 2023 selesai. Nah, saya kira itu bisa menjadi prestasi pimpinan ranting Muhammadiyah Karangagung. Siap, Pak. Insyaallah lah. Kita doakan juga ya hasil lautnya meningkat, hasil pertahunannya meningkat, amin. sehingga masjid itu cepat selesai. Saya kira begitu, sehingga kembali kepada semangat hijrah. Nabi itu ketika hijrah kan yang dibangun pertama masjid. Yeah. Kemudian begitu beliau sampai ke Yasrib, yang dibangun juga masjid yang sekarang namanya Masjid Nabawi itu. Dan beliau berhijrah, ini yang saya kira penting untuk menjadi penutup ceramah saya. Yasrib itu kan artinya kan gelap, kotor, kumuh. Kemudian karena itu ketika beliau hijrah, digantilah nama Yasrib itu dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya adalah kota yang terang benderang, kota yang maju, kota yang berkeadaban tinggi, seperti yang kita saksikan sekarang. Nah, karena itu maka dengan semangat hijrah, marilah kita jadikan Karangagung ini sebagai Karangagung yang Al-Munawwarah. Amin. Kemudian masjidnya, Masjid Tawakal ini menjadi bagian dari Masjidil Haram, masjid yang termasuk salah satu dari Haromen ya, 2 masjid yang senantiasa di dalam surat An-Nur itu disebutkan menjadi laki-laki yang senantiasa beribadah di situ. Fi buyutin adinallahu anturfa'a wa yudhkara fi hasmuh. Kita mudah-mudahan bisa mengambil semangat berhijrah, dan mudah-mudahan dengan itu, walaupun Karangagung itu ada di Google nggak ya Karangagung itu? Ada, Pak. Nah, kalau ada berarti lebih maju dari kampung saya itu. Kampung saya itu dulu nggak ada di Google itu. Nah, kalau ada di Google kan berarti maju, sehingga nanti bisa saya cari di Google Masjid Tawakal Karangagung seperti apa kan. Oke, bisa siap, cari. YouTube-nya ada Pak Mungki. Masjid Tawakal, Pak. Ya Pak. Oke, seperti Pak. Akun medsosnya Pak. Oh, ada akun medsosnya juga. Ada, Masjid Tawakal. Ya, oke, nanti Instagram. bisa kita cari di Google mana lokasi. Kan sekarang Google bisa nyari-nyari tempat juga. Kemudian dihitung jaraknya dari tempat saya tinggal ini berapa, kan ketahuan juga itu. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil hikmah dari semangat hijrahnya Nabi dan para sahabat untuk kita senantiasa bersatu, senantiasa rukun, dan bersama-sama kita membangun Indonesia, rumah kita bersama ini jadi Indonesia yang tumbuh dan Indonesia yang tangguh. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf cuma 1 aja ya karena sudah jam 9. Iya, cukup Pak Mukti, makasih. Pak Haji tutup Pak Haji. Terima kasih Pak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti. Insya Allah tahun depan pembangunan Masjid Tawakal sudah selesai, dan kami inden Pak, kami inden di awal. Semoga nanti waktu peresmian Bapak Abdul Mukti bisa datang di Masjid Tawakal, dan pada saat itu mudah-mudahan Pak Abdul Mukti terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi nanti ketika datang ke Karangagung, Kabupaten Tuban, tidak menjabat sekretaris umum, tapi ketua umum, Pak. Ya. Terus yang kedua, Pak, kami terkait pembangunan Masjid Tawakal juga kami membawa 2 lantai. Nanti lantai paling atas itu kita gunakan sebagai tempat sel tenaga surya. Jadi nanti kita seperti yang Pak Mukti sampaikan tadi, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga nanti ketika pembangunan masjid selesai, kita bisa bertemu secara tatap muka dalam momen peresmian, dan tentunya juga dalam momen
Pak Abdul Muti sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebentar, sebelum ditutup Pak Aziz, ini masjidnya berapa lantai? 3 lantai ya? 2, Pak. Oh, 2 lantai. Iya. 2 lantai, luasnya berapa? Luasnya berapa, Pak sih? Pak Ketua, berapa luasnya? 20 meter kali 27. Itu yang di dalam. Oh, yang di dalam berarti 500 sekian ya, oke. Iya. Besar itu berarti, nggih. Besar, Pak. Nggih, Sebesar anggarannya jiwa kita 6 di miliar sini. wajar. Lebih besar dari masjid PP itu. Ya, semoga kita bisa lantai 6, Pak, mengikuti PP. Nggih, PP karena lokasinya kecil jadi dibikin ke atas. Nggih. Terima kasih Pak Abdul Muti. Terakhir, kami mohon dengan hormat jenengan menutup dengan doa supaya kajian kita malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon jenengan untuk menutup dengan doa. Monggo Pak Profesor Abdul Muti. Baik, terima kasih Pak Aziz. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Disampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muti dengan telah dibacakannya doa, maka itu sebagai penanda acara kita pada malam hari ini sudah ada pada titik terakhir. Jadi mudah-mudahan acara malam hari ini membawa berkah, membawa rahmat kepada kita semua, sehingga kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menebarkan kebaikan dan untuk saling mengingatkan. Sesuai jadwal ternyata kita tepat selesai jam 9:30. Jadi yang sudah kita rencanakan jam 9:30 kita selesai. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi Pak Profesor, tapi karena waktu sudah malam, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan lagi. Apa terakhir Bapak Ibu, apabila dari kami selaku pembawa acara terdapat silap kata, terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian Tahun Baru Islam 1443 Hijriah ini dengan bacaan hamdalah dan dilanjutkan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Mohon kasih pamit Bapak Ibu sedaya mawon. Moga-moga. Oke, matur nuwun. Nggih, Semoga terima semuanya kasih. senantiasa sehat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Wis lancar gitu. Mato Pak, mato kan. Awas Pak. Wis medhu kok wis. Mato sukses sebelum kalau benar-benar Pak. Terima kasih. Wis mato. Iki sangan awake dhewe Pak Rusto. Ora di